Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bersama dengan saya, Pendeta Ram Kenny. Belakangan ini, saya memperhatikan ada begitu banyak pendeta-pendeta dari gereja-gereja yang terkemuka, terutama yang ada di Amerika, dan tentu di tempat-tempat yang lain, dengan gencar-gencarnya mempromosikan atau mengajarkan satu ajaran yang dikenal oleh orang banyak dengan ajaran secret rapture. Ajaran ini adalah menyatakan bahwa Yesus akan datang sebelum masa periode 7 kutuk yang dicatat di Wahyu pasal 19. Jadi menurut mereka, Yesus akan datang secara rahasia atau datang dengan diam-diam untuk mengangkat gereja, umat-umat Tuhan yang setia, agar mereka tidak perlu melewati masa kesusahan ini. Masa kesusahan yang dicatat di Wahyu pasal 17, yang dikenal dengan masa 7 kutuk. Lalu sesudah masa ini selesai, Yesus katanya akan datang kembali dan menghancurkan semua orang jahat yang tidak bertobat. Jadi bila mana di masa ini mereka tidak berubah, mereka akan pada akhirnya dibinasakan. Nah, lalu kemudian mereka juga menyatakan periode 7 kutuk ini adalah periode 7 tahun. Jadi mereka menginterpretasikan 7 kutuk sebagai periode 7 tahun masa kesusahan. Lalu di masa inilah menurut mereka Antichrist atau Antikris akan datang dan menguasai dunia. Tapi pada akhirnya nanti akan juga dihancurkan. Tapi menurut mereka inilah masa di mana Antikris akan muncul atau Antichrist muncul, lalu akan menguasai seluruh dunia ini. Nah, hal yang lain yang dihotbahkan atau yang diajarkan oleh para pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah yang saya pikir terkenal karena mereka ini memiliki jutaan pengikut, ada banyak orang, jutaan orang mendengar dan mempercayai apa yang mereka khotbahkan atau apa yang mereka ajarkan. Mereka juga menghubungkan peristiwa perang antara Israel dan Hamas yang sekarang ini sementara berlangsung. Menurut mereka katanya tidak lama sesudah perang ini selesai, maka Antikris akan datang. Karena mereka meyakini Antichrist ini bukanlah satu organisasi, tetapi menurut mereka Antichrist ini adalah seseorang atau satu individu atau satu orang yang nantinya akan menguasai dunia ini. Saudara yang kekasih, di dunia Kristen memang ada banyak versi siapa Antichrist ini. Satu kali saya berada di kampung saya di salah satu tempat di Indonesia. Lalu oma saya dan tante saya mengatakan begini, Ram, tahukah ngana, karena saya dari Manado, oma dan tante saya bilang, tahukah kamu Ram bahwa Antichrist itu adalah Muslim? Ada banyak orang Kristen meyakini ini. Benarkah demikian? Saya nanti akan membuat satu video khusus untuk membahas siapa Antichrist itu. Jadi saudara mohon ikuti video-video di channel Ram Media Ministry. Nah saudara yang kekasih, mari kita kembali ke sini. Ini adalah periode Antichrist menurut ajaran secret rapture. Lalu untuk mendukung paham ini, mendukung ajaran ini, mereka menggunakan cerita dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang Nuh, cerita tentang Lot, dan cerita tentang Rahab. Menurut mereka, Allah menyelamatkan Nuh dari air bah sebelum air bah menghancurkan dunia. Allah selamatkan Nuh, baru air bah katanya datang menghancurkan dunia. Begitu juga dengan Lot. Allah selamatkan Lot, baru Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Lalu juga demikian dengan Rahab. Rahab katanya juga Allah selamatkan, baru Allah hancurkan kota Jericho. Nah, saudara yang kekasih, mari kita lihat satu demi satu ajaran
secret rapture ini yang diyakini oleh jutaan orang. Mungkin saudara yang mengikuti video ini juga adalah saudara juga meyakini ajaran ini. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan ajaran ini adalah ajaran yang sesat, tapi paling tidak kita harus buktikan lebih dahulu apa kata Alkitab. Karena saudara yang kekasih, bagi umat Tuhan, Alkitab harus menjadi standar kebenaran yang tertinggi, yang harus diikuti, yang harus dipercayai, dan yang harus dipraktekkan. Saya pikir kita setuju semua dalam hal itu. Mari kita mulai. Salah satu ayat yang digunakan untuk mendukung paham ini terdapat di Matius pasal 24 ayat 40 dan 41. Mari kita baca Matius pasal 24 ayatnya yang ke-40 dan 41 yang berbunyi begini. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lalu mereka berkesimpulan bahwa yang dibawa adalah mereka yang selamat, sedang mereka yang tinggal adalah mereka yang binasa. Itu kesimpulan dari ayat ini yang diajarkan oleh mereka-mereka yang mendukung paham secret rapture. Mungkin saudara pernah ingat ada buku dan bahkan ada film yang diproduksi dengan judul Left Behind. Saudara bisa cek sendiri itu di internet. Ini didasarkan pada Matius pasal 24 ayat 40 dan 41. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak, kita harus pergi ke Matius pasal 24 dan melihat konteks cerita yang ada di dalamnya. Mari kita mundur ke ayatnya yang ke-37 sebelum ke ayat 40, kita pergi ke ayat 37. Apa yang disebutkan di sana? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi di dalam Matius 24 kisah Nuh yang digunakan. Kalau begitu kita harus pergi ke cerita Nuh untuk membuktikan mana kelompok yang dibawa dan mana kelompok yang tinggal. Mana kelompok yang selamat dan mana kelompok yang binasa. Dalam cerita Nuh, saudara yang kekasih, sangat jelas di sana mereka yang tinggal, yaitu dalam hal ini keluarga Nuh. Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya. Hanya mereka inilah yang tinggal karena hanya mereka yang selamat. Lalu yang lainnya terbawa oleh air bah. Jadi mereka ini yang dibawa oleh air bah. Dan menurut cerita Nuh, mereka yang dibawa ini justru mereka yang binasa. Kelompok yang tinggal, Nuh dan keluarganya adalah kelompok yang selamat. Jadi dengan melihat konteks Matius 24, ajaran yang dipromosikan oleh ajaran ini bertolak belakang dengan apa yang disebutkan atau apa yang terdapat di Matius pasal 24. Nah, sekarang mari kita lihat yang lain. Mereka juga menyebutkan bahwa Yesus akan datang secara rahasia di poin ini sebelum masa tribulasi dimulai. Mari kita lihat apa kata Alkitab atau apa kesaksian Alkitab tentang kedatangan Yesus. Apakah kedatangan Yesus ini secara diam-diam? Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Nah, by the way, 1 Tesalonika pasal 4 adalah juga pasal yang digunakan oleh mereka yang mendukung paham secret rapture ini atau pengangkatan gereja secara rahasia. Kita baca ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat ini menyebutkan ketika Tuhan datang, tanda akan diberi. Lalu disebutkan di sana, penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi akan didengar oleh semua telinga bagaimana Yesus akan datang. Nah sekarang, apakah semua mata akan melihat ataukah hanya gereja yang nantinya diangkat secara secret atau rahasia ini saja yang melihat Yesus datang? Mari kita baca kesaksian Alkitab di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi begini. Lihatlah, kalau lihat berarti dengan mata. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, lalu dengar ini saudara yang kekasih, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Ternyata Alkitab menjelaskan ketika Yesus datang, semua mata akan lihat, bukan hanya mata orang yang baik, tapi juga mata orang yang jahat, termasuk mereka-mereka yang menikam Yesus. Jadi saudara yang kekasih, semua mata akan lihat Yesus, tidak hanya secara rahasia atau diam-diam mengangkat gerejanya saja. Ada yang berargumentasi, Pak Pendeta, Yesus itu datang seperti pencuri di tengah malam. Memang benar. Mari kita lihat apa ayat Alkitab yang digunakan untuk mendukung ini. Itu terdapat di 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Mari kita pergi ke sana. Ayat itu berbunyi begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita juga bisa dapatkan ini tentu di buku Matius dan juga di buku Lukas, di kitab Injil. Tapi mari kita lihat ayat ini. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kalau cuma baca sampai di situ, memang benar Yesus datang seperti pencuri. Tapi mari kita baca ayat yang selanjutnya. Pada hari itu, pada hari ketika ia datang seperti pencuri, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara yang kekasih, terdengar tidak rahasia ini, tidak dengan diam-diam, tapi ketika Tuhan datang, disebutkan di sana, bumi atau akan terdengar gemuruh yang dahsyat. Berarti dapat didengar, setiap telinga akan mendengar. Lalu kenapa disebutkan sebagai pencuri? Alkitab menyebutkan Yesus datang seperti pencuri oleh karena akan ada banyak orang yang tidak menduga Yesus datang. Mereka mengharapkan Yesus belum datang, tapi tiba-tiba Yesus datang dan mendapati mereka tidak bersedia ketika Yesus datang. Karena memang pencuri datang di waktu yang tidak diharapkan, yang tidak diduga-duga, akan seperti itulah kedatangan Yesus. Tapi kedatangannya itu sendiri akan didengar oleh semua orang dan dilihat oleh semua mata. Saya tambahkan satu kesaksian Alkitab kepada saudara. Mari kita baca Matius 24 ayat 30. Berapa banyak suku bangsa di dunia ini yang akan melihat dia datang? Apakah hanya gereja saja yang melihat Yesus datang? Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa, berapa bangsa saudara? Semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat. Jadi mendengar dan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Alkitab sangat jelas dan tidak bisa salah dan tidak mungkin salah dimengerti
bahwa ketika Yesus datang kali yang kedua, hari di mana kita nanti-nantikan sekarang ini adalah tidak rahasia. Tapi ia akan datang dengan beribu-ribu malaikat, dilihat dan juga didengar. Nah, saudara yang kekasih, untuk memahami atau membuktikan bahwa ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab, saya ingin gunakan Matius pasal 24 untuk membuktikan ini. Bahwa kedatangan Yesus bukanlah secara rahasia. Matius pasal 24 saya bisa bagi ke dalam 4 fase. Fase yang pertama, yaitu mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yang saya beri nama fase tanda-tanda zaman. Di ayat-ayat ini, mulai dari ayat 3 sebenarnya sampai ayat 14, kita akan dapatkan Yesus memberikan tanda-tanda zaman menjelang kedatangannya yang kedua kali. Itu kita dapatkan di ayat 3 sampai ayat 14. Jadi, kita berada di sini sekarang, saudara yang kekasih, karena disinilah tanda-tanda itu sementara digenapi. Jadi kita dapatkan di sini ada perang, kemudian ada gempa bumi, kemudian kita juga akan dapat masalah moral, di mana moral manusia sudah sangat merosot, perkawinan sesama jenis, kemudian masalah kriminal bertambah-tambah, pembunuhan, perampokan, perkosaan, mass shooting, penembakan massal terjadi hampir tiap hari di Amerika ini. Kemudian juga dengan masalah ekonomi yang tidak stabil, terjadi secara bersamaan. Itu tandanya Yesus tidak lama lagi akan datang. Dan kita sekarang sementara berada pada fase ini, yaitu di daerah sini. Jadi kita sekarang sementara berada di sini sebelum masa tribulasi datang. Sebelum masa tribulasi terjadi, menurut Matius pasal 24, ayat 15 sampai ayat 20 memberikan kita informasi tentang masa pelarian umat Tuhan. Mengapa umat Tuhan harus lari? Menurut Matius 24, oleh karena akan ada satu kekuasaan yang bisa saya katakan satu organisasi, sayangnya ini adalah organisasi agama, organisasi gereja, yang akan memaksakan kehendaknya kepada semua manusia di dunia ini untuk menyembah patung dan menerima tanda binatang. Dan bila mana mereka menolak, manusia yang menolak, mereka itu harus dibunuh. Itu terdapat di Wahyu pasal 13. Nah, umat-umat Tuhan yang setia, yang menurut kepada Allah, tidak akan mematuhi ini. Karena ini adalah hukum buatan manusia. Yang terjadi kepada mereka kalau begitu, mereka ini harus melarikan diri, meninggalkan perkotaan dan pergi ke tempat-tempat yang terpencil. Itu dicatat di Matius pasal 24, saudara bisa baca sendiri, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Bahkan di ayat 20 Yesus berkata, berdoalah supaya masa pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin atau tidak terjadi pada hari Sabat. Lalu ayat 21 menceritakan atau memberi kita informasi tentang masa kesusahan, masa aniaya yang hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah yang disebutkan di Wahyu pasal 7 sebagai masa 7 kutuk. Kemudian sesudah masa 7 kutuk ini atau sesudah masa siksaan yang hebat, masa aniaya yang hebat yang dijelaskan di ayat 21 Matius pasal 24, kita tiba pada fase yang berikut adalah fase 7 kutuk. Oke? Jadi fase pertama adalah tanda-tanda, fase yang kedua adalah fase melarikan diri, umat Tuhan harus melarikan diri karena ada perintah untuk menyembah patung. Lalu fase yang ketiga adalah fase 7 kutuk. Dan fase yang terakhir yang ada di Matius 24 adalah fase ketika Yesus datang. Kita bacakan itu kita bisa dapatkan itu pada ayatnya yang ke-30.
Ada hal-hal yang lain di antaranya, tapi karena waktu saya tidak akan membahasnya itu. Mari kita baca ayat 30 sekarang. Ayat 30 berkata begini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi di ujung 7 kutub ini menurut Alkitab, Matius pasal 24, Yesus datang. Dan di saat Yesus datang ini di akhir masa 7 kutub, ia akan mengumpulkan umatnya yang setia. Disinilah the rapture supposed to be happening. Disinilah masa pengangkatan gereja itu seharusnya terjadi. Bukan di sini, tapi menurut Alkitab yaitu di sini. Kenapa saudara kekasih? Karena Yesus menyelamatkan umatnya bukan dari masa kesusahan, tapi Yesus menyelamatkan umatnya melalui masa kesusahan. Not from the tribulation, but through the tribulation. Mari saya beri contoh kepada saudara. Daniel, Tuhan selamatkan bukan mengangkat Daniel dari lubang singa, tapi Tuhan menyelamatkan Daniel selama berada di lubang singa. Daniel mengalami kesusahan itu, Daniel harus merasakan kesusahan itu, tapi Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan dia dari kesusahan itu. Selama masa kesusahan itu. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan tidak mengangkat mereka dari dapur api, tapi Tuhan bersama-sama dengan mereka melewati masa dapur api ini. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan menyelamatkan mereka selama mereka berada di dapur api. Tapi mereka harus melewati, harus merasakan kesusahan ini. Begitu juga dengan Nuh. Nuh, saudara yang kekasih, berada di Bahtera, dia merasakan gelombang air yang menghantam Bahtera. Jadi dia mengalami masa kesusahan selama air bah itu. Tetapi Allah bersama-sama dengan dia. Allah memelihara, Allah menjaga, melindungi, dan menyelamatkan Nuh through the flood, not from the flood. Kayak demikian juga tentu dengan Lot dan dengan Rahab. Lot juga Allah selamatkan. Lot harus mengalami masa yang sulit, baru Tuhan jaga dia. Begitu juga dengan Rahab. Rahab harus mengalami masa yang susah ketika orang Israel mengepung Jeriko dan menghancurkan Jeriko. Rahab ada di sana. Rahab mengalami masalah ini, kesusahan ini. Tapi Allah menjaga dia, Allah melindungi dia, dan menyelamatkan Rahab dari masa penderitaan itu. Mereka yang mengajarkan ajaran ini juga mempercayai bahwa 7 kutub di Wahyu pasal 17 adalah masa 7 tahun. Nah, untuk membuktikan apakah ini memang benar atau tidak, kita perlu pergi ke Alkitab. Dalam Wahyu pasal 17, tidak ada indikasi sama sekali dalam semua literatur perjanjian baru atau ayat-ayat asli Alkitab di Wahyu pasal 17 yang mengindikasikan bahwa 7 kutub ini sama dengan 7 tahun. Saudara yang kekasih, di Matius pasal 24, Yesus menyebutkan masa ini akan dipersingkat demi umat pilihan. Mari saya bacakan ayatnya kepada saudara. Matius pasal 24, ayatnya yang ke-22. Ini sesudah ayat 21 yang menceritakan masa aniaya yang hebat, yang seperti belum pernah terjadi sebelumnya, yang juga dicatat di Daniel pasal 12 ayat 1. Ayat 22 Matius 24 berbicara begini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara yang kekasih, di perjanjian lama di kitab Keluaran, kita menemukan kisah yang serupa dengan ini ketika Allah menulahi Mesir dengan 10 kutuk. Dan 10 kutuk ini tidak berlangsung selama 10 tahun, tapi berlangsung begitu cepat. Nah, kita juga tidak boleh berspekulasi dengan mengatakan ini juga akan menjadi masa 7 hari kalau begitu. Mungkin juga lebih. Tapi yang jelas Alkitab sebutkan, masa ini akan dipersingkat. Bila 7 tahun, tidak akan ada orang yang selamat atau yang bertahan hidup dengan kesusahan-kesusahan yang hebat yang akan menimpa dunia ini yang digambarkan di Wahyu pasal 17. Jadi, 7 tahun adalah gambaran masa 7 kutuk, atau 7 kutuk adalah masa gambaran 7 tahun, tidaklah memiliki dasar Alkitab yang kuat. Nah, sekarang sudah yang kekasih, kita tiba sekarang masalah Antichrist. Benarkah Antichrist ini akan datang di Israel seperti yang dihotbahkan oleh banyak pendeta? Saudara yang kekasih, ini tidak benar. Antichrist bukanlah seseorang. Antichrist itu disebutkan dalam Alkitab di kitab Daniel pasal 7 ayat 8 dan juga saudara bisa dapatkan di Daniel pasal 8 ayat 20, Daniel 7 ayat 25. Yaitu dikenal dengan little horn atau tanduk kecil. Inilah the true Antichrist. Inilah Antichrist yang sesungguhnya. Dan sekali lagi, saya akan bahas ini secara terpisah. Ikuti pembahasannya di Ram Media Ministry. Siapa the true Antichrist yang sesungguhnya? Nah, kalau begitu saudara yang kekasih, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ajaran secret rapture tidak memiliki dasar Alkitab yang kuat. Ini hanyalah ajaran yang dibuat-buat saja untuk mengajarkan kepada orang bahwa untuk ke sorga tidak perlu menderita. Ini ajaran yang palsu, saudara yang kekasih. Alkitab mengajarkan barang siapa yang mengikut Yesus, mereka akan menderita karena iman mereka. Ajaran ke sorga dengan cara mudah tidak diajarkan oleh Alkitab. Tapi itulah yang mereka ajarkan. Ini memberi kesan kepada para pendengar, oh karena Tuhan mengasihi saya tidak perlu melewati masa kesusahan. Karena saya akan diangkat, tidak perlu menderita. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Tahukah saudara, mengapa kota Yerusalem yang baru terbuat dari mutiara? Mutiara, untuk mendapatkan mutiara, harus melewati masa kesusahan. Karena mutiara adalah hasil dari kesusahan, penderitaan, aniaya yang hebat. Kalau begitu memang kota Yerusalem baru akan ditempati, dihuni, ditinggal oleh mereka yang melewati masa kesusahan. Apalagi khususnya melewati masa 7 kutuk yang tercatat di Wahyu pasal 17. Kelompok orang inilah yang dicatat di Wahyu pasal 15 yang akan menyanyikan lagu Musa, lagu kemenangan karena mereka telah melewati masa yang sulit dalam hidup mereka. Sekali lagi, secret rapture adalah ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi saudara. Saya berdoa, semoga saudara mengambil keputusan yang benar ketika mengikuti atau mempercayai satu ajaran yang diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin agama. Tuhan memberkati saudara sekalian adalah doa saya. Amin.